Oke, halo kakak-kakak, selamat sore. Nah, kita balik lagi nih dengan cerita kita untuk di bulan berikutnya. Nanti kakak-kakak bisa lihat ini cerita keberapa, tinggal lihat di modul. Dan kakak juga bisa saksikan gimana cara bawain ceritanya. Oke, kita mulai aja ya, kita langsung aja ya ke ceritanya. Yuk, kita dengerin ceritanya sama-sama. Halo adik-adik, selamat sore. Nah, gimana nih hari ini? Pasti seneng kan? Udah memasuki bulan berikutnya kan pasti seru dong. Seru, bentar lagi adik-adik ada yang kenaikan kelas. Nah, nanti kelas kecil naik ke kelas besar. Kira-kira apa sih yang dirasain? Pasti senang. Nanti semakin naik tingkatannya pasti semakin banyak yang kita dapetin. Sama dengan cerita kita hari ini. Kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran dari cerita yang akan kita dengar hari ini. Kira-kira apa ya ceritanya? Yuk saksikan sama-sama. Duduk yang rapi, jangan ribut, oke? Nah, suatu ketika di sebuah daratan di Tiongkok. Wah, Tiongkok itu di luar negeri sana adik-adik. Ada seorang panglima. Wah, panglima. Panglima tuh jabatannya keren banget, tinggi banget kalau di zaman kerajaan kan. Nah, dia ini adalah panglima yang sangat hebat. Kenapa dibilang hebat? Karena ternyata dia adalah panglima yang bisa melakukan panahan dengan baik. Wah, dia punya peralatan panahnya adik-adik. Dan dia sangat mampu menembak sasaran dengan tepat. Nah, panglima ini suatu hari dia memerintahkan semua prajuritnya untuk menyiapkan anak panah dan juga papan sasaran. Begini nih si panglima bilang, "Hei prajuritku, kemari. Ya, Panglima. Cepat, siapkan anak panah sebanyak 100 buah dan juga papan sasaran untukku. Siap, laksanakan. Aku akan menampilkan panahanku yang sangat luar biasa kepada rakyat. Cepat, segera prajuritku." Siap. Nah, si panglimanya pun ternyata mulai menyiapkan semua yang dia butuhkan untuk dia tampilkan di rakyatnya. Kenapa? Karena dia ingin menampilkan yang terbaik dengan keahliannya. Lalu semua prajuritnya pun menyiapkan semua barang-barangnya untuk dia gunakan di penampilannya nanti. Nah, ketika semuanya sudah siap adik-adik, dan panglima pun mulai mengambil anak panahnya nih. Nah, dia mengambil anak panahnya ini, dia akan siap pasang, kemudian dia ambil juga semua busur dan panahnya, dia akan gunakan semuanya ini untuk dia tampilkan di rakyatnya. Dengan gagah beraninya, dia akan menampilkan panahan terbaiknya. Semua anak panah, sebanyak 100 anak panah itu dia gunakan untuk memanah. Dia panah satu persatu, dia panah satu persatu, sampai 100 anak panah. Semuanya itu mengenai papan sasaran yang sudah dipasang oleh prajuritnya adik-adik. Wah, hebat banget ya. Seolah-olah ini panah ini punya mata. Dan seolah-olah si panglima ini punya kemampuan, dia bisa melihat sasaran itu tepat. Walaupun angin sangat kencang melanda. Nah, ketika dia sudah selesai menyiapkan semuanya, dia sudah selesai menampilkan semuanya, semua rakyatnya, semua warga yang ada di sana bersorak kegirangan. Sangat bangga, sangat senang. Bahkan ada warganya bilang, "Wah, hebat ya Panglima. Anda sangat luar biasa. Tidak ada Panglima sehebat Anda." Wah, Panglimanya dengan gagah. Kata Panglimanya, berkata dengan sangat gagah dan bangga, "Itu semua karena aku mempunyai keahlian yang luar biasa. Karena aku adalah pemanah yang hebat dan tidak ada tandingannya." Tapi ketika si Panglima berkata seperti itu dengan gagah, tiba-tiba di kerumunan banyak orang itu ada seseorang berkata, berteriak kepada Panglima. Kira-kira dia bilang apa ya adik-adik? Wah, Panglima ini hebat sekali. Wih, mantap sekali. Dia bisa memanah. Aku terkesima sekali dengan kemampuannya. Tapi, tunggu sebentar. Coba perhatikan aku. Nyak minyak. Perhatikan aku. Aku bisa juga melakukan hal yang sedemikian rupa. Jauh lebih indah. Perhatikan, ini koin, Kak. Saya letakkan di sini. Terus saya ambil minyak. Perhatikan. Gimana? Hebat nggak? Hebat dong. Siapa orang ini? Berani-beraninya dia berkata demikian. Saya penjual minyak.
yang paling terkenal di sini. Wah, kenapa dia? Hebat kan? Sama kekuatan kita. Perhatikan Panglima, sebenarnya kekuatan kita itu sama. Panglima dengan saya itu memiliki kekuatan yang sama. Karena apa? Karena kita sering berlatih. Kita melakukannya terus-menerus. Sehingga kalau sudah terlatih, maka kita menjadi orang hebat. Sama seperti saya dengan Panglima juga. Maka Panglima gak boleh menyombongkan diri ya. Aku juga bisa melakukannya. Wah, dan semenjak mendengar warga itu, semua orang bersorak senang, bersukacita, bertepuk tangan untuk seorang tukang minyak itu dengan keahliannya. Nah, adik-adik, dan mulai hari itu Panglima pun merasa kagum dan juga tercengang dengan penampilan dari si tukang minyak itu. Terima kasih Panglima. Saya pulang dulu. Baiklah. Wah, adik-adik, tepuk tangan dong untuk cerita kita hari ini. Keren kan? Wah, kakak juga tersanjung dengan apa yang dikatakan oleh si tukang minyak. Benar, kalau kita itu tidak boleh juga terlalu bersikap sombong walaupun kita mempunyai keahlian. Nah, yang paling penting adalah apa adik-adik? Segala sesuatunya harus diasah. Otak kita, pikiran kita harus diasah dengan hal yang baik. Contohnya nih, seperti pisau saja, kalau dia mau tajam dan terus dipakai, harus diasah terus-menerus supaya apa? Dia bisa berguna. Kalau nggak diasah, nggak akan bisa berguna. Begitu juga kita sebagai anak-anak rumah ceria. Harus taat, harus rajin, ikut di rumah ceria, ikut les, ikut hari ceria. Supaya apa? Kita bisa mengasah kemampuan kita. Mungkin ada yang pandai bernyanyi, harus diasah dengan lebih baik. Dengan cara apa? Berlatih terus-menerus, jangan pernah bosan. Karena segala sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan yang paling penting, tidak boleh bersikap sombong juga. Apa yang kita punya, itu Tuhan sudah kasih buat kita. Dan kita harus mengasahnya dengan lebih baik supaya menjadi berkat juga buat orang lain. Nah, adik-adik, yang terutama kita juga harus tekun, taat, mengikuti apa yang kakak-kakak sampaikan dari cerita yang kita dapatkan. Nah, cerita kita sampai di sini ya. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Bye-bye.